Generasi instan, suatu hari saya diundang ke Yogyakarta oleh seorang sahabat untuk menghadiri inaugurasi gelar doktornya di bidang politik. Pengusaha satu ini memiliki latar belakang sebelumnya di bidang psikologi sosial, lalu dia mengungkapkan pendapatnya tentang generasi milenial dan menjabarkannya panjang lebar. Saya akan mencoba menarik intisari dari pendapatnya itu. Generasi milenial adalah mereka yang lahir antara 1980 hingga awal 1999. Saat ini generasi milenial mencakup 100 juta. Populasi penduduk Indonesia dan mereka ini merupakan trendsetter fashion, motor ekonomi kreatif, paham gadget dan teknologi, lifestyle, entertainment, kuliner, dan banyak lagi yang didominasi oleh generasi ini. Mereka sangat skillful dan multitasking, bisa balas email sambil dengar lagu dan menerima telepon secara berbarengan, sangat melek teknologi. Ciri-ciri generasi ini yaitu mereka sangat kasual dan cenderung modi. Perasaan adalah hal yang sangat ditunjukkan dan dipentingkan. Crowd opinion orientation dalam keputusan biasanya juga suka menunggu opini orang lain dan didapat dari dunia informasi media sosial. Mereka umumnya berpendidikan lebih baik dari generasi sebelumnya di usia yang sama. Juga berwawasan lebih luas dan bahkan sering dianggap bahwa mereka overqualified terhadap kerjaan mereka di dunia korporasi. Mereka juga sangat ekspresif. Senang mendapat pujian tapi tidak terlalu pandai menghandle kritikan. Apalagi hujatan, sulit sekali mereka menerimanya. Mereka sangat konfrontatif untuk urusan hal ini. Ego center mereka besar, manner dalam perilaku atau cara mengerti pikiran orang lain. Bisa dikatakan mereka agak tipis bisa mengerti hal itu. Mereka sering potong kompas dan sulit memahami isi pikiran orang lain. Itu salah satu kelemahan generasi ini. Bahkan, generasi ini usia kedewasaan atau usia psikologisnya di bawah usia biologisnya. Usia biologisnya misalnya 29 tahun tapi kedewasaan sosialnya baru setara dengan usia 19 tahun atau awal 20 tahunan. Bocah banget pokoknya. Padahal di kultur bangsa lain itu usia yang sangat matang dan dewasa. Dia melanjutkan, itulah alasan saya merekrut pegawai rata-rata yang berusia 34 tahunan, tahun-tahun sebelumnya 27 tahunan dan itu capek sekali, seperti mengurus anak remaja, lebih enak ngurus anak remaja, kali. Mereka bisa bad mood kalau ditekan dan mereka bisa berhenti bekerja hanya karena target tidak tercapai lalu kena omel. Konflik horizontal di kantor juga tinggi. Ada saja yang jadi konflik. Dan bagi generasi di atas yang usianya 45-50-an, hal yang mereka jadikan konflik itu bukan masalah banget karena orang-orang yang lebih matang ini bisa menekan pride, sedangkan generasi milenial kurang pandai urusan ini. Misalnya dalam memilih event di kantor, itu bisa tercipta gap karena rebutan, bukan membuat akrab. Memilih selera dan menu makanan acara ulang tahun kantor itu bisa jadi konflik karena mereka sangat well informed dan banyak tahu sehingga memaksakan ide masing-masing, dan masih banyak lagi. Pusing nih, kepala adiknya Barbie, benar loh mas, manja sekali cara mereka memperlakukan hidup mereka. Inginnya jalan kehidupan lancar-lancar saja, padahal, kalau mereka manja dengan diri mereka, kehidupan akan mengimbangi dengan memaksa mereka melalui jalan yang keras. Di sisi lain kalau manusia keras dengan dirinya, disiplin, manner dan attitude dijaga, memiliki care dan integritas, kehidupan kesehariannya justru jadi melunak. Alam sayang sama orang yang berkarakter. Setidaknya itulah pengalaman saya, mungkin itu empiris pengalaman pribadi, tapi itulah belief system saya. Urainya panjang, ya, generasi milenial ini generasi yang lahir dalam kondisi dunia yang lebih baik dari generasi sebelumnya, tidak banyak melihat perang. Tidak banyak tahu kelaparan sehingga generasi milenial cenderung melihat dunia dengan lebih optimistis. Mereka melihat dunia tanpa batas karena itu mereka cenderung memilih mengerjakan sesuatu berdasarkan perasaan, berdasarkan apa yang mereka suka, apa yang menjadi passion mereka dan lebih match dengan diri mereka. True color mereka sangat mudah terbaca ibarat open book. Mereka juga straight to the point tanpa basa-basi langsung-langsung saja dalam berkomunikasi verbal maupun non-verbal. Kalau menulis email, surat atau pesan, mereka menggunakan pernyataan yang langsung ke maksud tujuan. Sementara di generasi yang lebih tua biasanya mendahulukan sapaan santun, baru maksud. Dasar pemikiran mereka berbeda dengan generasi terdahulu karena sumber informasi mereka sangat luas. Perkembangan teknologi turut serta dalam membangun pola pikir dan tindakan tersebut yang memiliki ciri menonjol. Ingin semuanya cepat, instan. Kenapa mereka ingin cepat?
Karena memang segala sesuatunya saat ini bisa cepat, informasi bisa dalam sepersekian detik masuk ke mereka sehingga pengambilan keputusannya pun cepat. Kenapa mesti lama? Ketelitian menjadi kelenahan mereka. Buru-buru dan kecerobohan menjadi hal yang sering jadi sandungan mereka. Wah, panjang nih datanya tentang generasi milenial ini ya. Saya juga baru sadar bahwa jajaran manajer ke bawah di tempat saya ya rata-rata, uji kelamin, alias, usia jigo kelakuan minus. Hahaha, dan memang para manajer ke atas itu, yang usianya di atas 40 tahun, memang sangat negap. Baru sadar saya, ada baiknya usia staf manajer ke bawah itu saya naikkan usianya dan manajer ke atas saya turunkan. Menarik juga cerita sahabat saya ini sehingga saya bisa mendapat sudut baru dalam mengembangkan SDM, mungkin Anda heran, lalu yang usianya 45-an mau dibuang kemana? PHK kan mahal? Saya punya metode yang selalu saya pakai untuk exit plan orang-orang di tatanan atas ini, akan saya buatkan usaha, di mana modal mereka saya siapkan dan mereka saya beri saham 60% alias mayoritas, nggak perlu setor modal karena dimodali. Statusnya pinjaman loh, tapi golden share mereka dapat, tentunya ini usaha yang secara kolektif mereka sudah miliki, impian mereka, network mereka. Ini teknik spin-off perusahaan membangun anak usaha yang biasa, juga buat tax planning sekalian, mereka memiliki saham dan kalau mereka berhasil dan jadi besar, kita dan mereka sama-sama senang. Jauh lebih tinggi benefitnya daripada pesangon, kalau mereka gagal, mereka tidak akan menyalahkan siapapun kecuali diri sendiri, dan, berdasarkan pengalaman saya, 70% proyek seperti itu berhasil karena semangat self-defense survival mereka sangat besar.